3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika cahaya pagi hari ketiga memecah kegelapan malam dan menyinari bumi, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kembali penuh vitalitas. Namun, suasana akademi sedikit berbeda dari masa lalu. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mengangkat pandangan mereka dan berkumpul di puncak di tengah Akademi Spiritual Surga Utara, di mana siluet sosok ramping dan tinggi dapat terlihat samar-samar. Semua murid telah menerima berita bahwa Mu Chen hendak meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan saat mereka melirik sosok di bawah cahaya pagi, orang paling menonjol di Akademi Spiritual Surga Utara mereka yang telah memenangkan kejayaan bagi mereka dalam kompetisi Akademi Spiritual. Meskipun anak muda itu selalu sedikit sombong, mereka selalu menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari lubuk hati mereka terhadap Mu Chen. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, puluhan ribu anggota tanpa putus asa. Mu Chen dan Luo Li dianggap sebagai pilar utama pendukung asosiasi mereka. Sekarang setelah keduanya pergi, itu merupakan pukulan telak bagi asosiasi Dewi Luo. Namun, mereka juga tahu bahwa Mu Chen tidak lagi cocok untuk tetap berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia membutuhkan panggung yang lebih besar untuk berkembang dan tampil, dan Akademi Spiritual Surga Utara terlalu kecil untuknya. Oleh karena itu, meskipun merasa sedih, mereka sangat pengertian. Di tempat latihan, Ye Qingling, Yuxi, dan Suling Er semua mengangkat kepala mereka. Mata Yuxi merah karena air mata, karena dia tidak bisa menahan tangis seperti anak kucing kecil ketika mendengar berita bahwa Mu Chen akan pergi. Hidungnya yang kecil mendengus ketika air mata kembali menggenang di mata besarnya. Tidak apa-apa, jangan menangis. Ye Qingling menepuk kepalanya dengan lembut sambil tersenyum. Mu Chen menyebutkan bahwa kamu akan menjadi pilar pendukung asosiasi Dewi Luo ketika dia pergi. Ini adalah misi yang dia tinggalkan untukmu, kamu tidak boleh melakukannya dengan buruk. Yuxi mengusap matanya sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saudari, aku tidak akan mengecewakan asosiasi Dewi Luo. Aku pasti akan memenangkan kejuaraan di kompetisi Akademi Spiritual berikutnya. Kau punya ambisi. Ye Qingling tersenyum lembut sebelum mengangkat pandangannya dan menatap sosok itu. Dia bergumam pelan dalam hatinya, semoga perjalananmu lancar, Mu Chen. Di puncak gunung, Mu Chen juga melihat ke bawah ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang sangat besar. Saat dia menyadari tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan kepadanya, perasaan sentimental tentang kepergian membuncah di dalam hatinya. Di belakang Mu Chen, Lingxi mendekat, senyum lembut mengembang di wajahnya yang biasanya tenang saat dia dengan lembut dan rapi merapikan pakaian Mu Chen. Sekarang setelah kamu meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan. Mu Chen melirik wajah cantik yang dekat dengannya, merasa tersentuh oleh kata-kata baiknya. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggang ramping Lingxi, memeluknya dengan lembut sebelum segera melepaskannya. Berhati-hatilah juga, saudari Lingxi. Jika kau menghadapi bahaya, menyerahlah. Aku berjanji akan menyelamatkan ibu. Saat itu, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan selalu melindungimu dan ibu. Tubuh ramping Lingxi menegang sesaat karena tindakan Mu Chen, tetapi matanya memerah karena kata-katanya. Dia tersentuh oleh perhatian Mu Chen. Dia mengangguk pelan sebelum berbalik melirik dan tersenyum pada Nin Neter. Nin Neter, aku pernah salah saat aku mencari-cari kesalahanmu. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Nin Neter membeku. Dia jelas tidak menyangka Lingxi akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Dia bingung, dan wajah cantiknya sedikit memerah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tolong jaga dia di masa depan, kata Lingxi lembut. 9 Neter mengangguk. Hidupku terhubung dengannya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Naga Laut Utara dan Kepala Tai Chang muncul pada saat ini. Mereka tersenyum sambil menatap Mu Chen. Transfer spiritual Array telah selesai. Array ini akan membawamu keluar dari benua langit utara. Jika kau perlu bepergian ke tempat lain, kau harus mencari kota-kota besar di benua lain dan menggunakan transfer spiritual Array yang terletak di sana. Terima kasih banyak, Elder Kepala dan Utara. Mu Chen melirik ke langit, di sana berdiri sebuah transfer spiritual Array yang besar. Benua Tianluo sangat jauh. Tanpa transfer spiritual Array, bahkan seorang penguasa harus menghabiskan lebih dari setahun perjalanan untuk sampai ke sana. Dan itu pun jika perjalanannya tidak terhalang. Di antara benua-benua besar, selain lautan yang luas, terdapat berbagai macam bencana alam yang bahkan ditakuti oleh para penguasa. Beberapa benua terisolasi dari aliran ruang angkasa,
dan jika seseorang ingin melewatinya, bahkan penguasa yang paling kuat pun akan menganggapnya sangat berbahaya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan meskipun ada kerinduan di hatinya, dia tidak ragu-ragu saat dia berbalik ke Nine Nether dan berkata, "Sudah hampir waktunya, ayo bergerak." 9 Nether mengangguk sebagai jawaban saat keduanya bergerak dan muncul dalam transfer spiritual array. Mu Chen, jangan mempermalukan Akademi Spiritual Surga Utara di depan orang luar. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang paling menonjol di akademi kami. Dari jarak dekat, sebuah suara jernih terdengar saat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri di udara, menatap mereka. Mu Chen, jika kita punya kesempatan untuk bertemu lagi, jangan biarkan kami menyeretmu ke bawah lagi. Kami tidak akan bersikap lunak padamu saat itu. Senyuman muncul di wajah ramah Li Xuantong. Mu Chen mengangguk ringan sebagai jawaban. Kakakmu, jaga diri. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, tiba-tiba suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar serempak, saat banyak anggota asosiasi berdiri dan membungkuk lembut ke arah Mu Chen. Ini adalah bentuk penghormatan mereka terhadap pendiri Asosiasi Dewi Luo. Saat Mu Chen menyaksikan pemandangan di hadapannya, hidungnya mengernyit karena dia sangat tersentuh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia melirik naga laut utara dan mengangguk ringan. Naga laut utara mendesah dan dengan gerakan jarinya, seberkas energi spiritual melesat ke dalam transfer spiritual array. Di dalam spiritual array, cahaya berkilauan saat ruang terdistorsi dengan hebat. Saat pandangannya kabur, Mu Chen tahu bahwa pemindahan itu sudah dekat. Dia melirik Akademi Spiritual Surga Utara, yang semakin kabur, dan bergumam dalam hatinya, "Selamat tinggal, semuanya. Jaga diri, dan semoga kita bertemu lagi." Cahaya dari transfer spiritual array secara bertahap mencapai potensi terkuatnya saat ruang berputar menjadi pusaran air. Dengan lonjakan kekuatan hisap, Mu Chen dan Nine Nether berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir deras ke pusaran air ruang, dan menghilang dalam sekejap mata. Transfer spiritual array di langit berangsur-angsur memudar, dan fluktuasi ruang yang awalnya ganas sepenuhnya mereda. Langit kembali ke ketenangannya yang biasa, tetapi kedua siluet itu telah menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Surga Utara karena suasana yang muram. Melihat pemandangan itu, kepala Tai Chang hanya bisa tersenyum tak berdaya. Bukannya seorang murid terkenal belum pernah pergi sebelumnya, tetapi belum pernah ada kejadian di mana seseorang yang pergi benar-benar dapat membuat seluruh Akademi Spiritual begitu sedih. Apakah orang itu begitu karismatik? Kepala Tai Chang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak dengan sengaja mencoba untuk mencairkan suasana. Ia tahu bahwa suasana muram ini hanya akan hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin, ketika murid hebat lainnya muncul di Northern Heaven Spiritual Academy, pengaruh Mu Chen akan mulai memudar. Meskipun, apakah mungkin untuk melihat kemunculan murid yang mampu melampaui Mu Chen? Saat memikirkan hal ini, kepala Tai Chang hanya bisa menghela napas dalam penyesalan. Namun, dengan penyesalan, ada juga jejak antisipasi di hatinya. Dia ingin tahu seberapa besar pemuda yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara akan mencapai prestasi di masa depan. Mungkin, seperti yang telah diduganya, hari ketika bocah itu kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatannya akan mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Lingxi berdiri dengan tenang di puncak gunung sambil menatap tempat Mu Chen dan Nine Nether menghilang dalam diam. Kepala Tai Cheng dan yang lainnya tidak mengganggunya saat kerumunan itu menghilang dengan tenang. Lingxi berdiri seharian, dan saat malam tiba dan menyelimuti langit, dia bereaksi dan melirik Akademi Spiritual Surga Utara yang luas. Pemandangannya sama, tetapi entah bagaimana, ada sesuatu yang terasa hilang. Membosankan, seolah-olah seseorang sedang mengunyah sesuatu yang hambar. Ia berbalik untuk kembali ke halaman tempat tinggalnya, dan tiba di rumah bambu yang tertutup rapat. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam rumah bambu yang rapi itu tergantung sebuah gulungan gambar yang menggambarkan punggung seorang wanita yang pendiam dan lembut. Sambil menatap gulungan itu, dia tersenyum dan berbisik, "Bibi Jing, Mu Chen sudah pergi. Dia sangat luar biasa, benar-benar layak menjadi anakmu. Namun, aku tidak bisa lagi berada di sisinya. Bibi Jing, aku akan datang mencarimu. Tidak peduli siapapun orang yang telah menyegel ingatanku, aku tidak akan melepaskannya." Lingxi mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. "Bibi Jing, aku pasti akan menyelamatkanmu." Lingxi melangkah maju perlahan, dan dengan hati-hati menyimpan gulungan itu. Dia kemudian berjalan keluar dari rumah bambu, menatap tempat di mana dia telah tinggal untuk waktu yang lama. "Kakak Lingxi."
Suara malu-malu Sun Er terdengar saat dia berdiri di halaman dan melirik Lingxi. Matanya merah karena air mata. Apakah kamu juga akan pergi? Lingxi melangkah maju dan memeluk Sun Er sambil tersenyum. Ya, Sister Lingxi punya beberapa hal yang harus dilakukan. Sun Er, setelah aku pergi, kamu tidak boleh mengabaikan kultivasimu. Jika kamu mengabaikannya, aku akan menghukummu saat aku kembali. Sun Er memeluk Lingxi erat dan mengangguk. Saudari Lingxi, apakah kamu akan kembali seperti saudara Mu Chen di masa depan? Lingxi dengan lembut menempelkan dagunya yang halus ke kepala kecil Sun Er sambil berkata lembut, jangan khawatir, kami berdua akan kembali. Sun Er tetap patuh dalam diam saat ia membenamkan dirinya dalam pelukan Lingxi. Saat cahaya bulan menyinari mereka, wanita yang mengenakan jubah putih itu mendongak sedikit. Cahaya bulan membentuk lengkungan cahaya di wajah cantiknya, membentuk pemandangan malam yang paling indah di Akademi Spiritual Surga Utara. Mulai malam ini, para pengikut Akademi Spiritual Surga Utara akan segera mengetahui bahwa Lingxi, seorang wanita muda cantik yang memikat hati banyak orang dan memegang peranan sebagai penatua di usia muda, telah pergi diam-diam. Dia tidak membuat siapapun khawatir, dan saat dia pergi, yang tertinggal hanyalah siluet kepergiannya. Sungguh menakjubkan seperti biasa. Lautan biru yang luas, tak berujung, seolah tak memiliki batas. Sesekali, makhluk-makhluk spiritual yang berwujud ikan bermunculan, memercik di antara ombak besar. Di atas laut, ruang angkasa tiba-tiba menjadi terdistorsi, mengamuk dengan penyebaran fluktuasi spasial yang dahsyat. Pusaran air angkasa terbentuk, sebelum dua siluet muncul dari dalam pusaran air, muncul di atas laut. Begitu pasangan itu muncul, mereka saling melirik, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah lautan luas, karena mereka tertegun sejenak. Di mana ini? Mu Chen menggaruk kepalanya, lalu bertanya dengan bingung. Jiu Yu jelas lebih berpengalaman daripada Mu Chen, saat dia perlahan mengeluarkan gulungan dengan lampu yang berkedip-kedip di atasnya. Dia kemudian membuka gulungan itu, hanya untuk melihat bahwa gulungan itu dipenuhi dengan pola cahaya yang rumit. Tampaknya itu adalah peta yang sangat besar. Dia memindai peta, lalu menunjuk dengan jarinya yang ramping ke suatu area di peta. Saat dia menunjuk dengan lembut, peta itu beriak, mulai membesar, dan menjadi lebih jelas, hingga akhirnya, sebuah titik cahaya muncul di area itu. Nah, ini dia. Ini adalah laut di seberang benua langit utara. Jika kita terus maju, kita akan memasuki benua perbukitan selatan, dan dapat menggunakan array spiritual transfer yang terletak di sana untuk menuju ke benua lain. Jiu Yu tersenyum. Mu Chen menatap peta itu, matanya penuh keheranan, karena dia bisa merasakan ada fluktuasi energi spiritual yang besar di dalamnya. Ini adalah artefak spiritual? Mu Chen bertanya dengan heran. Ya, ini adalah peta spiritual, yang digunakan khusus untuk mencatat peta di dunia 1000 besar. Para pengembara biasanya akan menyiapkan satu peta, dan peta khusus ini adalah peta yang telah saya siapkan sebelumnya. Tanpa peta ini, tidak akan mudah bagi kita untuk sampai ke benua Tianluo. Jiu Yu tersenyum, mengangguk sebagai tanda setuju. Aku tidak perlu khawatir, selama kau di sini. Mu Chen tersenyum, sambil menyanjung Jiu Yu dengan kata-kata pujian. Namun, dia juga mengucapkan kata-kata itu dengan tulus. Dia tahu bahwa, jika dia bepergian sendirian, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, tidak seperti Jiu Yu, yang sangat siap. Jiu Yu memutar matanya ke arahnya, dan ke arah sanjungannya yang jelas-jelas itu. Berapa lama lagi sebelum kita mencapai benua Tianluo? Tanya Mu Chen. Benua Tianluo, kita harus melintasi setidaknya selusin benua, dan menggunakan teleportasi dari transfer spiritual array untuk memindahkan diri kita. Oleh karena itu, bahkan jika kita melakukan perjalanan terus-menerus, akan memakan waktu hampir 2 bulan untuk sampai di sana, kata Jiu Yu dengan tenang. 2 bulan? Mu Chen mengernyitkan mulutnya sebagai jawaban. Dan, dalam 2 bulan ini, jangan berpikir kau bisa lolos dengan mudah. Jiu Yu melirik Mu Chen, ekspresinya berubah serius. Mu Chen, kau harus tahu bahwa kau saat ini telah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dan tempat-tempat yang akan kita tuju bukan lagi Menara Gading. Di dunia 1000 besar ini, hanya kekuatan yang dihormati. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, kemanapun kau pergi, tidak seorang pun akan menatap matamu. Lagi pula, wilayah Daluo yang pernah aku kunjungi bukanlah tempat yang damai, karena politik dan perebutan kekuasaan di sana tidak dapat dibandingkan dengan perkelahian dan pertengkaran kecil di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu di sana, tetapi aku tahu bahwa dengan karaktermu,
kau tidak akan menginginkanku. Jiu Yu melanjutkan peringatannya. Mu Chen tersenyum tipis setelah mendengar kata-katanya, lalu berkata dengan lembut, tenang saja, aku sudah memahami semua prinsip ini sejak lama. Wilayah Daluo tidak seperti Akademi Spiritual Surga Utara, di mana orang-orang akan melakukan yang terbaik untuk membantu kultivasinya. Di sini, jika dia tidak dapat mencapai apapun sendiri, orang lain akan menginjak-injaknya dengan brutal. Jiu Yu mengangguk pelan sebagai jawaban, lalu berkata, meskipun telah berhasil memasuki level penguasa, kamu bahkan belum mendekati penguasa kelas 1. Apakah itu karena aku belum mengolah tubuh surgawi berdaulat? Mu Chen menyatakan pertanyaan ini dengan tenang, karena ia sebenarnya dapat mengolah tubuh surgawi yang berdaulat pada tahap saat ini. Namun, tubuh surgawi yang berdaulat yang akan ia olah akan biasa-biasa saja, karena ia tidak memiliki metode lain untuk mengolahnya selain tubuh abadi matahari yang agung. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin menyia-nyiakan cairan spiritual berdaulat yang berharga itu untuk mengolah tubuh surgawi berdaulat yang biasa-biasa saja. Dia mengerti bahwa, setelah dia mengumpulkan dua bahan terakhir yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh abadi matahari agung, dia akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, jika dia ingin mengolah, dia tidak akan pernah mengambil rute yang biasa. Itu hanya satu alasan. Jiu Yu menganggukkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan. Alasan lain mengapa Master Berdaulat dihormati sebagai yang tertinggi dalam seni kultivasi, dan mengapa ia dibedakan dari yang lain, terutama karena energi spiritualnya, selain dari laut berdaulat dan tubuh surgawi berdaulat. Energi spiritual memiliki kecerdasan, yang merupakan bentuk kecerdasan, dan itu jauh melampaui kekuatan energi spiritual biasa. Kecerdasan? Alis Mu Chen bertautan dengan heran. Banyak master berdaulat memiliki energi spiritual, yang memiliki atribut unik. Energi spiritual sebagian orang bersifat dingin, dan sebagian lagi bersifat sangat panas. Ini karena energi spiritual mereka memiliki kebijaksanaannya sendiri, sehingga kekuatannya pun luar biasa. Mu Chen merenungkan hal-hal ini dengan serius, karena dia samar-samar ingat bahwa, ketika dia berada di benua langit utara, Istana Naga Iblis telah meminta bantuan leluhur tak terbatas. Energi spiritualnya sangat kuat, dan dengan satu pukulan, gelombang laut yang dingin dan gelap melonjak dan menyapu. Laut itu, pada kenyataannya, adalah manifestasi dari energi spiritualnya, karena mereka sangat kuat, sampai pada tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh energi spiritual biasa. Bagaimana caranya agar energi spiritualku bisa berkembang menjadi lebih bijaksana? Tanya Mu Chen. Ingatkah bagaimana energi spiritualmu di masa lalu dapat menyatu dengan 9 neter flame milikku? Saat itu, energi spiritualmu sedikit lebih kuat daripada energi spiritual biasa, dan dalam beberapa hal, ada kemiripan di antara keduanya. Namun, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan energi spiritual yang memiliki kebijaksanaan. Pemahaman mulai muncul dalam diri Mu Chen. Apa yang disebut kecerdasan ini, secara sederhana, pada dasarnya adalah penggabungan materi lain ke dalam energi spiritual seseorang, menyebabkannya mengalami metamorfosis dan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, meskipun ini kedengarannya mudah secara teori, namun sulit dilakukan. Tidak sembarang bahan cocok untuk dipadukan dengan energi spiritual seseorang, dan begitu gaya tolak terjadi, bukan hanya energi spiritual tidak dapat berkembang, tetapi situasi seperti itu akan mengakibatkan serangan balik, yang akan sangat melukai praktisi. Kalau begitu, bahan apa yang harus aku pilih untuk dipadukan dengan energi spiritualku? Tanya Mu Chen. Kebanyakan master berdaulat akan memilih untuk menyerap energi aneh tersebut di tempat yang sangat dingin, atau sangat panas, sehingga mereka dapat menyatukan energi tersebut, yang merupakan metode paling sederhana. Akan tetapi, besarnya peningkatan kekuatan energi spiritual seseorang juga terbatas. Kamu pernah menyatu dengan 9 neter flame. Oleh karena itu, energi spiritualmu lebih selaras dengan material dengan atribut api. Kamu juga mengembangkan fisik Dewa Petir, jadi petir juga cocok, kata Jiu Yu sambil berpikir. Jika menggunakan material dengan atribut guntur, kamu tidak akan bisa mendapatkan sumber guntur yang cukup kuat untuk melakukan fusi. Jadi, kita harus mencari alternatif lain. Mengenai api abadi milikku akan menjadi pilihan yang bagus. Mata Mu Chen berbinar. Ini bukan hanya pilihan yang bagus, tetapi sebenarnya, itu sempurna. Dia bukan lagi seorang amatir, jadi dia menyadari betapa kuatnya api abadi itu. Yang terpenting, api abadi memiliki atribut yang misterius dan mendalam. Tentu saja, ini bukan berarti seseorang tidak akan mati dengan api abadi. Sebaliknya, api abadi memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, dan tidak peduli seberapa parah seseorang terluka,
selama jiwanya tidak hancur, api abadi akan mampu menyembuhkan luka secara bertahap. Dengan api abadi, ketika seseorang terlibat dalam pertempuran, daya tahannya akan meningkat, yang kemudian akan memberi mereka keunggulan. Mata Mu Chen berbinar sesaat, namun kemudian dia teringat sesuatu dan menoleh ke arah Jiu Yu, tersenyum menyeringai. Tapi kalau kita melakukan ini, itu akan membahayakanmu, bukan? Tanyanya dengan khawatir. Meskipun Jiu Yu memiliki api abadi, itu tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, dia harus mengeluarkan banyak energi dan waktu, sebelum dia bisa mengolah Unperishable Flame. Jika Mu Chen ingin mengubah energi spiritual dalam tubuhnya sepenuhnya, jumlah api yang tak dapat dihancurkan yang dibutuhkan akan cukup signifikan. Ini merupakan beban berat yang harus ditanggung Jiu Yu. Jiu Yu menghindar, matanya yang panjang dan sipit melirik ke arah Mu Chen. Meskipun akan ada beberapa kendala, itu bukan masalah besar, dia meyakinkan. Tapi, Mu Chen mulai protes, masih tidak yakin. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan terus bepergian tanpa istirahat di siang hari, sementara kita berusaha menyatu dengan Unperishable Flame di malam hari. Ultimatumku adalah kau harus menyelesaikan transformasi energi spiritualmu sebelum kita mencapai benua Tianluo. Jiu Yu tidak memberi Mu Chen kesempatan untuk membalas, seperti yang dikatakannya dengan tenang. Jika kau gagal, senyum sinis tersungging di bibir Jiu Yu yang kemerahan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dengan satu gerakan telapak tangannya, laut di bawah mereka pecah, saat seekor binatang spiritual besar, yang baru saja melompat, jatuh karena benturan. Mulut Mu Chen berkedut karena takut, saat dia melihat dan menyeka keringat dingin yang terkumpul di dahinya. Dia tahu betul kepribadian Jiu Yu, dan jika keadaan sampai seperti itu, kemungkinan besar dia akan memukulinya dengan keras. Saudari ini benar-benar terlalu kejam. Apa kau punya masalah? Jiu Yu tersenyum, sambil melirik Mu Chen. Pemandangan yang seharusnya indah, tetapi membuat Mu Chen berkeringat dingin lagi, lalu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Baguslah kalau begitu, ayo kita pergi. Jiu Yu mengangguk puas. Terbang di atas laut ini? Mu Chen tertegun sejenak, sebelum menjawab. Bagaimana kalau kau kembali ke wujud aslimu, dan kemudian aku bisa menunggangimu saat kita terbang? Bukankah itu jauh lebih cepat? Namun, begitu dia berbicara, dia merasa takut, karena Jiu Yu mengangkat alisnya yang seperti pohon willow, tersenyum lebar, dan melirik Mu Chen. Senyumnya menawan, saat dia melangkah maju, wajahnya yang cantik memerah. Adik kecil Mu Chen, apa kau ingin sekali menunggangi kakak perempuanmu? Godanya. Mu Chen tertawa hampa, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Ia tidak berhasil melangkah terlalu jauh, sebelum gelombang energi spiritual yang deras di angkasa atas menyelimuti dirinya, saat sayap awan yang besar mengepak ke arahnya, dan dengan suara bong, mengipasinya langsung ke laut. Mu Chen muncul dari laut, saat sosok ramping terbang melewatinya di langit, diikuti oleh tawa kecil yang manis di udara. Kamu tidak diizinkan keluar, karena berenang keluar dari laut ini juga merupakan bagian dari kultivasimu. Jiu Yu merasa amat geram, seraya menggertakkan giginya, bergumam bahwa orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Ia hanya harus bertahan untuk sementara waktu, dan saat kemampuannya sudah lebih kuat darinya, ia pasti akan menekan pahanya dan memukul pantatnya. Jiu Yu, tunggu saja, teriak Mu Chen sambil terus berenang maju dengan sekuat tenaga, sambil meraung dalam hatinya. Perjalanan ke benua Tianluo itu panjang dan melelahkan. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan yang monoton dan membosankan, ternyata menjadi perjalanan yang menyakitkan, terutama setelah Jiu Yu menugaskannya. Itu bukanlah tugas yang sederhana, penyelesaian transformasi energi spiritual mereka, bahkan menjadi seorang master berdaulat. Meskipun Mu Chen telah berhasil memadukan 9 Nether Flame dengan energi spiritualnya sendiri di masa lalu, jika dibandingkan dengan mengubah energi spiritual seseorang, tingkat kesulitannya dapat dikatakan seperti celah besar antara cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan. Belum lagi, flame yang akan dipadukannya kali ini bukan lagi Nine Nether Flame, tetapi Unperishable Flame, yang berkali-kali lipat lebih kuat. Metode kultivasi Jiu Yu sangat lugas, tetapi juga sangat brutal. Dia tidak menggunakan trik apapun, tetapi sebaliknya, dengan memobilisasi api abadi di tubuhnya, dan mengarahkannya langsung ke tubuh Mu Chen, api abadi akhirnya menemukan laut berdaulat yang tersembunyi di tubuhnya, saat mengalir masuk. Api abadi meraung di laut berdaulat, karena suhu mendidih hampir membakar laut berdaulat milik Mu Chen.
Sensasi energi spiritual seseorang yang terbakar menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi Mu Chen, sehingga bahkan laut berdaulat pun tampak kewalahan olehnya, seolah-olah akan hancur. Akan tetapi, setiap kali daya tahannya hampir mencapai batasnya, Jiuyu akan menarik kembali api abadi itu seluruhnya, menunggu energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen kembali ke keadaan tenang, sebelum mengulangi proses itu lagi. Dalam siklus tiada akhir di mana energi spiritualnya terbakar, Mu Chen hanya bisa menggunakan 4 kata untuk menggambarkan perasaannya. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Menurut Jiuyu, api abadi itu, bagaimanapun juga, sangat kuat, dan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh 9 api neter. Oleh karena itu, jika Mu Chen mulai dengan menggabungkannya langsung dengan energi spiritualnya, hanya akan ada satu hasil, energi spiritualnya akan terbakar habis oleh api abadi, dan bahkan safrensinya akan terpengaruh. Situasi seperti itu berarti bahwa, jika ia ingin mengintegrasikan api abadi, ia harus membiarkan energi spiritualnya terbiasa dengan api abadi. Namun, bagaimana ia melakukannya? Jawabannya sederhana, karena ia hanya perlu membakar energi spiritualnya dengan flame berulang kali. Dalam kata-kata Jiuyu, itu sama saja dengan dipukuli, karena semakin sering dipukuli, semakin terbiasa. Setelah energi spiritual Mu Chen mencapai tahap pembakaran yang cukup, ia akan terbiasa dengan api abadi, sehingga langkah integrasi berikutnya dapat terjadi. Karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan selain bertahan dengan metode kultivasi yang menyiksa ini. Dalam 10 hari pertama perjalanan, setiap kali malam tiba, Mu Chen dan Jiuyu akan beristirahat sejenak. Selama waktu itu, mimpi buruk harian Mu Chen akan dimulai. Namun, Mu Chen menggertakkan giginya dan bertahan, meskipun harus melalui penderitaan yang luar biasa dari metode kultivasi ini. Dia telah lama tahu bahwa tidak ada kekuatan yang datang dengan mudah di dunia ini, jadi jika dia ingin mencapai transformasi energi spiritualnya yang lengkap, dia harus melakukan upaya yang sama besarnya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa, setiap kali latihan selesai, pipi Jiuyu akan sedikit pucat. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras untuk mengolah api abadi. Dengan kelelahan yang begitu berat dari api setiap hari, bahkan jika dia berhasil berevolusi, itu tetap tidak akan tertahankan. Menghadapi situasi ini, jika Mu Chen berkata dia tidak bisa bertahan, dia tidak akan cukup layak untuk menjadi seorang pria. Dengan mengingat hal itu, kultivasi yang menyiksa itu terus berlanjut. Di tengah kultivasi yang menyiksa setiap malam, kecepatan perjalanan mereka tidak terpengaruh, dan hanya dalam waktu setengah bulan, mereka melakukan perjalanan melintasi benua yang luas. Awalnya, anak laki-laki yang baru pertama kali menjalani pengalaman di dunia 1000 besar itu merasa penasaran akan banyak hal. Namun, ia segera beradaptasi, hingga akhirnya, ia mulai mengalihkan sebagian besar perhatiannya ke kultivasi. Selain bepergian dan berkultivasi, ketika Mu Chen dan Jiuyu melewati beberapa benua, mereka secara khusus akan menanyakan informasi apapun mengenai 2 harta spiritual, buah kekosongan matahari agung, dan daun ilahi yang abadi, karena ini adalah 2 bahan utama terakhir yang dibutuhkan Mu Chen untuk mengolah tubuh abadi matahari agung. Namun, penyelidikan itu tidak membuahkan hasil, karena kelangkaan kedua bahan ini berada di luar imajinasi Mu Chen. Bagaimanapun, bahkan penguasa tertinggi sangat menginginkan kedua harta spiritual ini. Khususnya, buah kekosongan matahari yang agung, jika diperoleh, dapat disempurnakan menjadi laut berdaulat. Yang membuatnya menarik adalah kenyataan bahwa buah kekosongan matahari yang agung dapat berubah menjadi matahari yang terik di dalam laut berdaulat, yang terus-menerus menyinari energi spiritual di dalamnya. Ini akan memperkuat energi spiritual secara signifikan dengan memadukannya dengan kekuatan matahari yang terik. Untuk artefak luar biasa yang dapat memperkuat kekuatan energi spiritual, penguasa mana yang tidak menganggapnya sebagai harta karun tertinggi? Adapun, daun dewa abadi, itu juga sangat langka. Harta karun legendaris ini juga diberi nama, daun pengganti, yang berarti bahwa, jika seseorang menghadapi bencana yang benar-benar mengancam jiwa, daun dewa abadi dapat menyelamatkan nyawanya. Ini pada dasarnya berarti bahwa seseorang akan memiliki kehidupan ekstra. Tentu saja, rumor seperti ini sering dibesar-besarkan. Lagi pula, jika serangannya sangat kuat, bahkan daun dewa abadi akan hancur total. Namun, memiliki harta karun seperti itu akan tetap menjadi perlindungan yang sempurna untuk pertahanan diri. Setelah mengetahui kedua jenis harta karun spiritual yang berharga dan langka ini, akhirnya Mu Chen menyadari betapa beruntungnya dia telah menerima 9 matahari Zouxia dalam kompetisi akademi spiritual. Bagaimanapun, benda ini sebanding dengan 2 harta karun berharga sebelumnya. Akan tetapi, tampaknya masih jauh yang harus ditempuh sebelum mereka dapat mengumpulkan kedua bahan ini bersama-sama.
Mereka terus bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Dalam sekejap mata, sudah hampir sebulan berlalu. Dalam waktu itu, Mu Chen dan Jiu Yu telah melintasi puluhan benua. Jarak perjalanan sejauh ini adalah jumlah mil yang sulit dibayangkan Mu Chen. Beberapa benua yang mereka lalui tidaklah besar, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan benua langit utara. Namun, beberapa di antaranya sangat luas, dan meskipun mereka masih tidak dapat menandingi benua Tianluo, kekuatan mereka masih jauh lebih besar daripada benua langit utara. Hanya dalam waktu 1 bulan, pengalaman Mu Chen telah meningkat pesat, dan dia bahkan telah melihat beberapa ras lain di dunia 1000 besar, yang agak membuka mata. Tentu saja, selain memperluas wawasannya, kultivasi Mu Chen juga dimulai dengan sungguh-sungguh, membawanya ke jalur yang benar. Setelah mengalami siksaan karena energi spiritualnya terbakar berulang kali, energi spiritual Mu Chen di laut berdaulatnya mulai beradaptasi dengan api abadi, dan rasa sakitnya mereda, setidaknya dibandingkan dengan rasa sakit yang menyiksa di awal. Adaptasi halus inilah yang membuat Mu Chen menghela napas lega, karena ia melihat beberapa hasil yang menggembirakan dari periode kultivasi yang menyiksa sebelumnya. Bulan tergantung tinggi di langit. Di atas gunung, Mu Chen duduk bersila dengan tenang. Di kejauhan, sebuah kota yang megah dapat terlihat di kejauhan, lampu-lampunya yang terang benderang seolah-olah hari masih siang. Skala kota itu tidaklah kecil. Bahkan saat ini, masih ada cahaya dan bayangan yang menembus langit malam dan masuk ke dalam kota. Kota itu bernama Kota Api yang Berkobar, dan benua tempat Mu Chen dan Jiu Yu berada adalah benua api yang berkobar. Sebagian besarnya adalah gurun, dan energi spiritual langit dan bumi tampaknya lebih panas dan kering di sini daripada di tempat lain. Kota ini memiliki transfer spiritual array yang dapat memindahkan mereka ke benua berikutnya, tetapi Mu Chen dan Jiu tidak memasuki kota tersebut. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di luar kota, karena kultivasi Mu Chen di malam hari sangatlah penting. Dia dapat mulai merasakan energi spiritual di dalam sovereignty miliknya berkembang dengan cara yang menarik, dan sensasi itu tak terlukiskan, tetapi sangat penting. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Dia tahu bahwa kekuatan psikisnya telah mencapai titik kritis. Mu Chen menoleh untuk melihat Jiu Yu yang berada di dekat api, dan berbisik, kali ini aku akan mengintegrasikan api abadi. Tangan Jiu Yu yang sedang asyik memainkan api membeku, lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen dengan tatapan heran. Dia lalu mengernyitkan alisnya dan berkata, baru sebulan, bukankah terlalu terburu-buru? Dia bermaksud memberi Mu Chen waktu 2 bulan untuk menyelesaikan kultivasi energi spiritualnya. Tetapi sekarang dia telah mempercepat prosesnya hingga setengahnya. Sangat berbahaya untuk mengintegrasikan energi spiritual sepenuhnya dengan api abadi. Jika energi dan flame lepas kendali, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Aku tidak terburu-buru, aku benar-benar merasa sudah waktunya. Mu Chen tersenyum tipis. Jika Mu Chen tidak segera mendapatkan perasaan indah itu, dia takut tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi, jadi dia tidak ingin kesempatan itu berlalu begitu saja. Jiu Yu menatap Mu Chen, karena tatapan mata Mu Chen sungguh-sungguh, yang menunjukkan bahwa dia tidak bercanda dengannya. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu. Ini sulit bagimu. Mu Chen tersenyum penuh terima kasih, lalu perlahan menutup matanya. Dengan gerakan pikirannya, ia memasuki laut berdaulat, tempat energi spiritual yang luas menderu seperti lautan. Namun, energi spiritual Mu Chen di dalam laut berdaulatnya sedikit berbeda dari sebulan yang lalu, karena energinya sekarang tampaknya bercampur dengan sedikit warna ungu. Inilah alasan mengapa Jiu Yu membakar energi spiritualnya selama sebulan menggunakan api abadi. Di permukaan laut berdaulat, suara gemericik air yang jernih dan tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, sebuah bayangan perlahan muncul, siluet itu tampak persis seperti Mu Chen, seolah-olah itu adalah jiwanya. Setelah berhasil mengolah dan memadatkan laut berdaulat, jiwa Mu Chen telah tersembunyi di dalam laut berdaulat. Jiwa itu duduk bersila di permukaan laut, sambil mengangkat kepalanya dan bergumam, mari kita mulai. Di atas gunung, Jiu Yu duduk bersila di depan Mu Chen, wajahnya serius. Butuh waktu sebulan penuh siksaan yang melelahkan untuk langkah yang tampaknya sederhana ini. Dia mengembuskan aroma wangi dengan lembut, sambil mengulurkan jarinya, dengan lembut meletakkannya di antara kedua alis Mu Chen. Api ungu tiba-tiba muncul dari jari-jari Jiu Yu, lalu segera berubah menjadi pilar-pilar api kecil, yang langsung menyerbu ke dalam tubuh Mu Chen. Saat api ungu itu mengalir ke dalam tubuhnya, Mu Chen menggigil dengan getaran hebat, dan dengan gigi terkatup rapat, dia tetap diam. Di dalam laut berdaulat, jiwa Mu Chen mendongak untuk melihat ke atas, matanya muram.
Penglihatannya dipenuhi dengan cahaya ungu, meskipun itu bukan karena perbuatannya sendiri. Sebaliknya, itu karena lautan api ungu di udara di atas laut berdaulat, yang menyapu dengan momentum yang mengerikan. Kali ini, api abadi mulai menunjukkan keganasannya yang sebenarnya. Pengalaman ini akan menentukan apakah kultivasi Muchen yang menyiksa dalam 1 bulan terakhir akan membuahkan hasil atau tidak.